Halo guys, Eduardo di sini. Gue mau coba review tentang QRIS. Nah, ini gue sebelumnya udah daftar QRIS. Nah, ini QRIS gue. Ini QRISnya Lidah Babe. Nah, di sini QRIS ini bisa semua pembayaran aplikasi dompet digital yang ada di Indonesia. Kayak misalkan kayak OVO, Dana, Link Aja, GoPay, terus Nobu IP. Nah, terus kayak mobile banking juga bisa. Kayak misalkan dari Link Aja, BCA, terus kayak misalnya dari semua mobile banking itu udah bisa di scan sini. Nah, kenapa kalian mesti punya QRIS? Satu, universal. Jadi semua pembayaran tuh bisa di sini. Kedua, gampang. Gampang banget. Kalian cukup scan aja, tinggal bayar, sudah transaksi berhasil. Selain dapat bunga 5%, terus bebas administrasi, transaksi real time, dan juga terdapat promosi dari pihak Nobu juga kalau misalnya teman-teman daftarkan. Kayak misalkan kita kasih selembaran brosur juga, terus kayak misalkan kayak papan-papan banner buat nanti teman-teman kalau misalkan mau kayak gitu ya kan. Nah, ini nggak semua merchant dapat gitu ya kan, jadi merchant khusus saja kalau misalkan yang udah terkenal kayak misalkan kayak Century, terus kayak misalkan kayak NK Hypermart kayak gitu, itu dia kayak dapat tambahan edisi merchant dari Noble Bank, jadi itu khusus. Jadi kalau misalnya pakai merchant biasa itu kita nggak dapat kayak gitu. Dan juga yang ketujuh adalah kita dapat buat nanti kalau misalnya kita buat penambahan modal kayak KUR kayak gitu. Nah, untuk KUR sendiri itu kalau misalkan kayak usaha-usaha yang transaksinya udah banyak kayak gitu, dia biasanya suka dapat KUR gitu. Dan untuk KUR sendiri ini nanti dari pihak kayak dari marketingnya itu dia datang buat kunjungan kayak gitu untuk melihat dari yang si toko ini yang menggunakan QRIS-nya ini bagus nggak transaksi. Kalau misalnya bagus, biasanya mereka dipilih untuk mendapatkan kredit usaha rakyat dari Nobu Bank kayak gitu. Dan juga kalau misalkan kayak buat teman-teman nih yang punya cabangnya banyak, itu dimudahkan juga, namanya ada dashboard bisnisnya. Nah, jadi kalau misalnya kayak dashboard bisnis kayak gini, ini dia ada NMID. Nah, ini kalau misalnya kayak ini A01 ini namanya TID. Nah, kalau misalnya TID ini, jadi misalnya kita punya cabangnya banyak nih, misalkan cabangnya ada 10 cabang gitu ya, nanti kita tinggal tambahin aja cabang 01 gitu, tapi dengan satu nomor rekening aja kayak gitu. Jadi satu nomor rekening bisa buat 10 cabang. Jadi buat temen-temen yang franchise, terus misalkan yang udah punya banyak cabangnya gitu, jadi cukup satu QRIS ini aja bisa buat beberapa cabang yang kalian punya kayak gitu. Jadi kan memudahkan kalian juga, kayak dari misalkan kayak dari sisi kasirnya nih, jadi dia nggak usah bingung nih kalau misalkan ketika ada konsumen bayar, dia scan, dia tinggal lihat dashboardnya aja, link dashboardnya. Nah, untuk link dashboardnya itu dia tinggal buka, ada aplikasinya Nobu Merchant Business yang pertama, terus kedua kalian bisa buka dari browser. Nah, untuk browsernya sama juga untuk link Nobu Merchant Businessnya, tinggal login, tinggal masukin ke passwordnya nanti yang sudah didaftarkan, nanti tinggal lihat untuk transaksinya untuk dari sisi kasir. Jadi ketika konsumen scan terus menunjukkan transaksi berhasil gitu ya kan, nanti kalian tinggal lihat di merchant Nobu bisnisnya, kasir tinggal lihat. Nah, itu ada notifikasi nanti. Nah, untuk notifikasinya itu dia real time, jadi nggak usah khawatir juga dari sisi owner kalau uangnya itu bakalan hilang atau gimana, karena transaksinya langsung masuk real time kayak gitu ya kan. Nah, itu kalau misalkan untuk transaksi dari aplikasi-aplikasi ini itu masuknya H+1 kayak gitu. Dan juga kalau misalkan ada konsumen, ketika memudahkan konsumen juga kalau misalnya ada transaksi, dia nggak perlu nyari uang kembalian atau nyari uang pas untuk dia melakukan pembelanjaan. Jadi misalkan kalau misalkan uang kita bawa uangnya 100.000 gitu kan, ketika kasirnya dia nggak ada kembalian kan agak menyulitkan juga kan, karena kita harus nyari kembaliannya dulu. Nah, jadi nanti kalau misalnya kita pakai barcode kayak gini, jadi kita lebih enak. Jadi kalau misalnya scan harga barangnya misalkan 55.000, kita tinggal scan 55.000. Jadi kayak gitu. Jadi satu mengurangi juga dari sisi konsumen untuk ribet bayar uang cash, dari kasir juga untuk nggak susah untuk transaksi kembalian kayak gitu juga. Dan juga kalau misalkan dari sisi buat dari owner ini, dia lebih canggih lagi, karena kenapa, nanti dari dashboard link Nobu Merchant Business itu dia ada nama link lihat transaksi bayarnya, dan itu bisa dilihat
mau kita 1 bulan sekali, mau 3 bulan sekali, mau 6 bulan sekali, bahkan setahun sekali pun ada transaksinya gitu kan. Jadi kita nanti tinggal pilih mau transaksi dari OVO, mau transaksi dari Nobu IP, mau transaksi dari GoPay, itu tinggal kita lihat pilihannya. Dan juga itu enaknya lagi, kita tinggal ada link download. Nah, di Nobu Merchant Business itu ada link download. Nanti tinggal diklik link downloadnya. Nah itu langsung ke export ke Excel. Nah itu udah rapih banget itu kelihatannya. Jadi nanti dari sisi finance juga nanti enak untuk cocokin datanya. Kayak misalnya untuk transaksi hari ini misalkan omset 10 juta gitu ya kan. Nanti mereka tinggal lihat aja transaksinya kayak gitu ya kan. Nah, dan juga kalau misalkan kita ada kendala dari sisi merchant nih, kayak misalnya ada transaksinya, ada miss kendala. Sejauh ini sih nggak ada transaksi yang miss kendala. Tapi jika misalnya ada transaksi miss kendala, kalian bisa datang ke kantor cabang terdekat dari Nobu Bank untuk melihat kendalanya dari mana. Misalnya ada transaksi ya. Nah, di sana nanti ada form backline-nya juga. Kalau misalnya ada transaksi yang terkendala nanti bisa dicek juga. Sejauh ini so far so good sih nggak ada kendala gitu. Jadi buat teman-teman UMKM juga nggak usah khawatir kalau kalian mau daftarin Nobu Merchant juga gitu ya kan. Dan ini sih review dari gue sih gitu ya kan, sejauh ini yang gue udah pernah pakai. Dan kebetulan dari teman-teman juga sharing, ini sejauh ini seperti itu dan bagus banget, rekomendasi banget buat teman-teman semua gitu kan. Dan nanti gue share juga link buat cara daftar online nya juga gitu ya kan. Di bawah ini nanti ada link buat daftarnya juga. Kalian tinggal klik aja, siapin palingan kayak KTP, terus juga kayak foto usaha, foto kita sama KTP, terus juga sama nomor telepon. Nomor teleponnya ini harus aktif. Jadi misalkan kalau nomor handphonenya itu jangan cuma aktif WhatsApp doang, tapi kayak misalnya buat OTP juga bisa, buat telepon dari via kantor juga bisa. Karena kan nanti buat di wawancara kita pada saat nanti telah daftar, nanti diwawancara oleh pihak kantor kayak gitu. Dan juga nanti setelah itu nanti bakalan di delete QRIS-nya. Nah, nanti bentuk delete QRIS-nya itu nanti kayak macam stiker kayak gitu. Nah ini kan hanya untuk contoh, jadi saya print untuk lebih besar kayak gitu. Oke, gitu aja palingan yang bisa gue sampaikan juga. Jangan lupa nanti kalian daftar di link Nobu-nya di bawah di sini. Kalian ikutin aja, di situ gampang banget, nggak makan waktu banyak. Jangan lupa foto usahanya ya. Foto usahanya itu kurang lebih agak jauh, kira-kira 2 meter dari lokasinya. Jadi kelihatan atas sama bawahnya itu jalannya kelihatan. Jadi agar lebih memudahkan buat nanti dari sisi analisis yang udah sebelumnya ketika kalau foto usahanya agak kurang jelas, kurang kelihatan, itu biasanya akan di reject atau